warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru hebat peserta Guru Akademi yang kami hormati, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini kita akan membahas beberapa metode desain pembelajaran digital dari TIPEK, SAMR, dan blended learning ya tentunya gitu. Karena memang di era digital ini kita harus tahu nih, untuk bisa memberikan pembelajaran yang mendalam, tentu kita harus pahami dulu apa saja model-model desain pembelajaran yang efektif. Untuk itu kita akan mengeksplorasi 3 kerangka penting ya di dalam desain pembelajaran yang efektif ini. Baik Bapak Ibu, tahap yang pertama atau bagian pertama kita akan memahami seperti apa sih model TIPEK. Kalau di bulan lalu sudah sedikit kita singgung ya mengenai TIPEK, tapi ini akan lebih banyak seperti apa TIPEK itu kita gunakan di dalam sebagai model pembelajaran seperti itu. Jadi di TIPEK itu sendiri kan mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan juga konten ya, konten knowledge-nya seperti apa gitu. Jadi sehingga dari pengintegrasian teknologi, pedagogi, dan juga kontennya tadi itu akan menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih bermakna di era digital saat ini. Jadi tadi sudah kita singgung ya, TIPEK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi adalah sebuah kerangka kerja revolusioner di mana di sini kita memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang akan dibutuhkan oleh guru gitu ya. Kita akan mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Jadi memang di model TIPEK ini kita akan menekankan bahwa pengajaran yang sukses dengan teknologi itu memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan tentang alat digitalnya. Tapi kita harus paham nih bagaimana teknologi, pedagogi, dan konten yang saling berinteraksi. Sehingga kita harus bisa, untuk konten yang seperti ini gitu ya, teknologi apa yang bisa kita gunakan dan pendekatan pembelajarannya itu seperti apa gitu ya. Itulah yang harus dipahamkan, karena tidak semua pendekatan-pendekatan yang kita terapkan, teknologi yang kita gunakan sesuai dengan konten-konten pembelajaran kita. Jadi harus disesuaikan, diintegrasikan. Ini akan menjadikan peserta didik memilih pengalaman pembelajaran yang optimal tentunya seperti itu. Nih, jadi memang inti dari TIPEK itu adalah sinergi antara konten, pedagogi, dan knowledge gitu ya, dan ini teknologi gitu ya. Jadi yang pertama adalah teknologi. Jadi dari TIPEK-nya itu pengetahuan teknologi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menguasai berbagai alat teknologi digital serta paham kita dampaknya terhadap pembelajaran. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita bisa paham benar, bisa menggunakannya, bisa menguasai alat-alat digital. Itu di technological knowledge atau di teknologinya tadi, pengetahuan teknologi. Kemudian di pedagogi. Jadi memang sebagai seorang guru, karena kita mengajar anak itu butuh yang namanya pedagogical knowledge ya. Jadi kita harus tahu seperti apa proses dan praktik mengajar yang tepat, termasuk tadi strateginya, manajemen kelasnya, penilaian pembelajarannya, seperti itu. Jadi banyak yang perlu kita pahami, ada strategi seperti apa saja. Itu yang harus kita pahamkan, jadi seorang guru itu. Kemudian pedagogi juga merupakan salah satu dari 4 kemampuan guru, kan gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga itu adalah content knowledge. Jadi pemahaman mendalam tentang materi pelajaran kita gitu ya, termasuk konsep, teori, prosedur, serta struktur disiplin ilmunya. Jadi ketiganya akan bertemu, akan diramu, akan diintegrasikan gitu ya, menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan ketiganya. Jadi kita akan menciptakan sebuah
pembelajaran yang lebih bermakna dengan memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan pemahaman konten bagi peserta didik. Itu inti dari TIPEK tadi. Jadi kalau kita lihat contoh kasusnya ya, misalnya ini kita gunakan TIPEK di SMP gitu. Jadi seorang guru matematika bisa mengintegrasikan TIPEK dengan sangat efektif ya. Yang pertama, ya tentu Bapak Ibu harus pahami dulu tentang kontennya seperti apa ya. Jadi kalau ini kita lagi mengajarkan tentang persamaan linear dan fungsi aljabar, otomatis guru harus benar-benar menguasain ini. Ini kalau kontennya ini, kira-kira kita gunakan pendekatan pembelajaran yang seperti apa. Nah, maka seorang guru harus punya pengetahuan pedagogi. Dia harus tahu menggunakan berbagai pendekatan aktif tadi ya, seperti diskusi dan yang lainnya. Jadi karena untuk persamaan linear dan fungsi aljabar itu lebih cocoknya dengan diskusi kelompok gitu. Jadi maka kira-kira teknologi apa nih yang kita gunakan? Nah, baru kita bisa gunakan GeoGebra atau Quizzes ya untuk penilaian formatifnya, itu seperti itu. Maka dari ketiganya dihasilkan sebuah pendekatan pembelajaran tadi di fungsi aljabar persamaan linear, kita gunakan diskusi kelompok, gunakan juga GeoGebra untuk visualisasinya, kemudian Quizzes untuk kuisnya, untuk penilaian formatifnya. Hasilnya akan diperoleh pemahaman peserta didik yang lebih meningkat. Begitu Bapak Ibu, dan aktif mereka dalam pembelajaran. Oke, next kita lanjut ke model yang kedua, yaitu model SAMR. Ya gitu, adalah SAMR itu tingkatan-tingkatan dari pengintegrasian teknologi. Dari mulai substitusi, terus masuk ke penambahan ya, augmentasinya, kemudian modification, kemudian sampai ke redefinition. Jadi memang SAMR dari yang paling sederhana sampai ke yang transformasi yang radikal seperti itu. Jadi kita berkenalan dengan SAMR dulu. Jadi SAMR itu dikembangkan oleh Dr. Ruben Peunte-Dura, yaitu kerangka kerjanya membantu Bapak Ibu memahami dan mengevaluasi tingkat integrasi teknologi di dalam pembelajaran. Jadi ada 4 level dalam model SAMR ini tadi ya, sesuai dengan singkatannya. Yang pertama ada substitution, yaitu untuk menggantikan, kemudian augmentation yaitu peningkatan, kemudian modification, modifikasi, serta redefinition. Jadi keempat model ini akan membantu kita untuk mengukur seberapa besar dampak teknologi di dalam meningkatkan praktik pengajaran. Seperti itu ya. Oke, baik, kita masuk satu, yaitu di level substitution atau pengganti. Seperti apa karakteristik penggunaan teknologi di fase atau di level substitution? Jadi pada level ini teknologi yang kita gunakan bertindak sebagai pengganti langsung alat tradisional tanpa mengubah fungsi dan tujuan pembelajaran. Jadi tidak ada perubahan fungsional yang signifikan gitu. Contoh nih, kalau kita dulu mengerjakan tugas dengan menulis tangan, sekarang kita ketik di Microsoft Word. Dulu kita baca buku cetak banyak-banyak, kita sekarang baca buku bisa menggunakan e-book. Jadi tidak perlu bawa buku yang banyak tadi, tapi di dalam laptop, di dalam tabletnya atau Androidnya itu sudah bisa sebanyak mungkin buku bisa dibawa. Kemudian untuk pengiriman tugas, kalau dulu mungkin pakai email, penyerahan fisik ya, kita koreksi buku catatan mereka, tulisan mereka, kita bisa sekarang lakukan dengan pengiriman via email gitu, atau mungkin menggunakan LMS ya. Kemudian kalau dulu kita menggunakan kalkulator fisik ya, menghitungnya, sekarang kita bisa gunakan kalkulator digital. Itu semuanya penggunaan teknologi di level substitution. Jadi di level ini
hanya menggantikan alat-alat atau teknologi yang kita gunakan itu hanya sekedar menggantikan. Jadi belum ada modifikasi dan lain sebagainya. Jadi masih memanfaatkan potensi teknologi, belum penuh ya, dimanfaatkannya belum penuh jadi di level ini gitu. Ya hanya pengganti alat yang lama begitu. Kemudian yang kedua, augmentation. Ada peningkatan fungsi. Nah, gitu ya. Jadi di dalam level 2 ini karakteristiknya adalah bahwa teknologi masih berfungsi memang sebagai pengganti langsung, tapi sudah ada peningkatan fungsi yang signifikan. Ada fitur-fitur tambahan yang bisa meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran. Ada apa ya namanya? Sudah ada interaksinya lebih, ada fitur interaksinya seperti itu. Jadi contoh penerapannya adalah penggunaan Google Doc untuk berkolaborasi ya secara real time. Jadi ada fitur komentar dan revisi di sana. Kemudian kita juga bisa bekerja atau mereka bisa kolaborasi dengan real time ya dari waktu dari tempat yang tidak sama seperti itu. Kemudian bisa kita itu tadi ya, kalau kamus digital atau dengan audio pronunciation ya, itu contoh penggunaannya juga itu sudah ada peningkatannya, tidak hanya sekedar Google Translate-nya, tapi bagaimana sini sudah ada dengan audio sehingga pronunciation-nya bisa gitu. Kemudian kita juga ada platform quiz online ya yang ada feedback instannya ya. Kemudian ada pemanfaatan video pembelajaran dengan kontrol kecepatan dan subtitle yang otomatis. Itu di level augmentation. Jadi pada level ini teknologi itu sudah memberikan nilai tambah gitu ya, yang tidak mungkin dicapai dengan alat tradisional gitu. Kemudian di level yang ketiga adalah modification. Di karakteristik level modification ini teknologi sudah didesain ulang ya dengan signifikan terhadap tugas pembelajaran. Jadi di level ini titik transformasi pembelajaran sudah mulai berubah secara fundamental. Contohnya nih, siswa sudah bisa membuat video dokumenter pengganti makalah ya. Kalau misalnya selama ini mereka melakukan penelitian, membuat laporan dalam bentuk makalah, ini kita bisa gantikan mereka membuat video dokumenter. Jadi bagaimana hasil dari apanya bisa tertuang di dalam video dokumenter tersebut. Jadi di sana mereka tidak hanya mempresentasikan hasilnya, tapi mereka juga bisa beraksinya, ada aksinya seperti apa gitu. Kemudian menggunakan simulasi interaktif ya untuk eksperimen secara virtual ya. Kalau misalnya kita pakai VR gitu ya. Kemudian membuat podcast atau blog yang mengekspresikan pengalaman konsepnya. Jadi mereka sudah belajar tentang ini, maka mereka akan membuat podcast saling tanya jawab, nanti mereka gitu. Itu sebuah model yang bisa kita terapkan juga. Kemudian dengan desain infografis interaktif untuk presentasi data. Jadi tidak hanya presentasi tapi sudah ada infografis interaktifnya yang membantu saat mereka presentasi seperti itu. Jadi dampak dari level 3 ini tentu akan mendorong kreativitas siswa dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pemahamannya dengan cara yang lebih variatif dan lebih mendalam. Kalau kita kan selama ini mungkin hanya makalah yang mungkin bisa diapakan gitu ya, kurang di komunikasinya berbeda tadi dengan adanya video dokumenter ataupun di vlog podcast tadi gitu, vlog atau podcast tadi gitu. Itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi di sana juga membangkitkan nalar kritis mereka juga gitu. Tugas-tugas yang dibuat di level 3 ini sudah lebih autentik dan juga relevan dengan dunia nyata saat ini. Dan level yang lebih radikal tadi ya, redefinition. Jadi karakteristik di level 4 ini, teknologi sudah memungkinkan membuat penciptaan tugas mereka yang sebelumnya mungkin tidak terbayangkan oleh kita.
Ini biasanya di level tinggi ya gitu, bahwa pembelajaran itu benar-benar didefinisikan ulang. Contoh, ada kolaborasi global. Mungkin siswa di Indonesia berkolaborasi dengan siswa lain biasa dengan platform virtual. Biasanya nih sudah di kelas-kelas mahasiswa gitu ya. Kalau ada pun yang di SMA itu mungkin ada sebagian. Tapi kalau di kelas-kelas mahasiswa itu udah sering ya. ITB itu sudah juga menerapkan kelas kerjasama dengan lain project dengan kampus di luar negeri seperti itu. Jadi itu tadi kolaborasi global, kemudian ada realitas virtual. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat untuk melakukan eksplorasi ke situs sejarah karena terbatas dana atau terbatas waktu, kita bisa menggunakan VR tadi ya. Kemudian ada publikasi autentik. Jadi di sini siswa bisa mempublikasikan karya mereka di platform online, misalnya jurnal ya, atau di situs-situs yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi kita kan bahas ada 3 ya, ada TPET, ada SAMR, dan blended learning. Jadi di blended learning ini model pembelajaran yang menggabungkan antara tatap muka dengan pembelajaran online. Jadi sifatnya menjadi lebih perpaduannya itu memberikan fleksibilitas yang tinggi. Jadi ini juga biasanya kalau sudah banyak sekarang kampus-kampus yang menerapkan ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar kehadiran ruang kelas pendidikan itu sudah bisa dilakukan di mana saja, seperti itu ya. Jadi blended learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Jadi di sini tentu ya fleksibel ya, ada dari sisi waktu ya, siswa bisa mengakses materi kapan saja, tempatnya juga bisa kapan saja, dan caranya atau metode pembelajaran bisa dilakukan secara beragam. Tapi di tingkat-tingkat sekolah dasar, menengah gitu, itu bisa kita manfaatkan sebagai pengayaan biasanya. Kalau kita masih di Indonesia masih wajib tatap muka ya kelasnya. Jadi untuk yang online-nya itu untuk pengayaan, untuk materi-materi yang mungkin tidak bisa kita apakan ya, waktunya terbatas, maka bisa kita lakukan itu melalui pembelajaran online seperti itu. Kita akan bahas jenis-jenis blended learning yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembelajarannya. Ada 3 mode. Yang pertama rotation model, yaitu siswa akan bergantian dalam pembelajaran online dan tatap muka dengan jadwal yang terstruktur. Ya, bisa station rotation, bisa lab rotation, bisa flip classroom, bisa individual rotation, tergantung kebutuhan kita. Kemudian face to face driver, di sini pembelajaran utama menjadi itu tetap menjadi tatap muka dengan guru, dilengkapi dengan materi dan aktivitas online gitu. Inilah tadi yang banyak digunakan untuk sekolah dasar dan menengah. Jadi kita masih tetap yang menjadi kuncinya itu di pembelajaran tatap muka. Jadi kalau untuk di perguruan tinggi memang sudah dibolehkan, bahkan full online juga boleh untuk kelas-kelas yang sudah bekerja. Tapi kalau sekolah kan belum ya. Jadi makanya di sini masih yang utamanya memang tatap muka, tapi kita boleh melengkapinya dengan materi-materi dan aktivitas yang bisa dilakukan secara online ya. Jadi untuk siswa yang butuh bimbingan, kadang kita kan perlu membimbingnya, siswanya perlu bimbingan, tapi gurunya juga butuh waktu kok ya untuk dengan keluarga dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk institusi-institusi yang infrastruktur digitalnya terbatas, ini bisa dengan face to face driver. Kemudian archive virtual, itu pembelajaran online menjadi komponen yang lebih dominan dengan sesi tatap muka terbatas secara yang bersifat opsional. Kalau di UPI itu ada yang namanya kelas kerjasama, itu memang di sana adalah offline online-nya ya. Jadi tapi tetap ada sekian persen, 40% kalau nggak salah saya, itu harus ada tatap muka gitu. Jadi ada juga di kampus-kampus yang mungkin dikhususkan ya itu untuk kelas-kelas
bagi mereka pekerja gitu yang sudah bekerja seperti itu. Ya, dengan siswa dewasa dengan kesibukan tinggi atau program pendidikan berkelanjutan. Oke, baik. Adapun manfaat dari blended learning, yang pertama tentu personalisasi pembelajaran. Ya, kita punya kontrol yang lebih besar terhadap kecepatan siswa, waktu dan cara mereka. Jadi dengan kita menerapkan ini kan mereka itu punya apa ya? Punya keleluasaan kapan ini mau aksesnya. Jadi karena ada fase untuk online-nya bagi mereka yang mau rajin buka-buka LMS-nya atau apanya, materi yang sudah kita sajikan mereka bisa dengan cepat. Kalau yang lambat ya bisa pelan-pelan gitu ya. Jadi tidak harus seperti kalau kita yang berbarengan secara tatap muka seperti itu. Kemudian akses fleksibilitasnya juga tinggi ya, karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga, skalabilitasnya tinggi. Jadi institusi pendidikan dapat menjangkau lebih banyak siswa dengan sumber daya yang terbatas. Seperti UT, bayangin Bapak Ibu, dari seluruh penjuru tanah air, dari pelosok-pelosoknya juga ada. Itulah tadi skalabilitasnya tinggi ya. Kemudian konten digital bisa dibagikan kepada ribuan siswa secara simultan. Kemudian data dan analis platform digital menyediakan data real time tentang kemajuan siswanya. Jadi memungkinkan Bapak Ibu guru untuk mengidentifikasi kesulitan belajar mereka lebih awal dan memberikan intervensi atau treatment lah yang lebih tepat seperti itu. Kemudian contoh penerapan ini di kelas ya, ada contoh TPEC-nya, contoh SAMR-nya, dan blended learning-nya akan kita bahas satu-satu. Yang pertama misalnya ini ya, integrasi TPEC dan SAMR di SD. Jadi contohnya di kelas 4 kita bisa mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran tematik tentang peduli lingkungan. Di sini implementasi TPEC-nya di kontennya itu adalah konsep pencemaran lingkungan dan solusinya. Pedagoginya bisa pembelajaran berbasis proyek dengan diskusi kelompok. Kemudian teknologinya bisa kita gunakan Kahoot ya untuk kuis, Canva untuk poster digitalnya. Kalau level SAMR-nya sendiri, kalau untuk substitusinya itu menggunakan YouTube ya untuk menonton apa tentang pencemaran lingkungan atau lingkungan yang bagus seperti apa, lingkungan yang tercemar seperti apa gitu ya. Kemudian di level augmentation itu ada kuis interaktif menggunakan Kahoot, dan kemudian modification-nya di sana siswa sudah membuat poster digital untuk melakukan kampanye. Kalau untuk di sekolah menengah bisa gunakan blended learning dan SAMR, yaitu contoh guru sejarah mengimplementasikan model blended learning dengan pendekatan flip classroom ya. Contoh untuk perjuangan temanya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi fase online-nya siswa menonton video pembelajaran dan membaca materi digital tentang peristiwa sejarah. Kemudian mereka akan mencatat pertanyaan yang akan nanti didiskusikan di kelas. Di fase tatap mukanya, mereka akan diskusi dengan interpretasi sejarah, analisis sumber primer, dan debat tentang perspektif mereka yang berbeda seperti apa. Kemudian di project multimedia itu sudah di fase modification ya, di SAMR-nya ada modification, siswa membuat video dokumenter ya 10 menit tentang tokoh perjuangan dengan wawancara, narasi, dan editing profesional. Jadi bentuk mereka paham tentang kejadian misalnya Ambarawa misalnya, atau cerita tentang Jenderal Sudirman misalnya, maka mereka akan membuat video dokumenter yang durasi 10 menit gitu, tapi dengan narasi yang menunjukkan pemahaman mereka tentang topik tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah di level redefinition, yaitu publikasi digital. Video mereka yang sudah mereka video dokumenter yang sudah mereka buat akan dipublish di YouTube ya. Nanti kan akan banyak mendapat feedback dari para sejarawan profesional ya gitu. Itu tadi untuk sekolah menengah. Kemudian di perguruan tinggi biasanya ada digitalisasi pembelajaran ya. Contoh nih penggunaan LMS. Jadi kalau di perkuliahan itu pasti ada learning management system yang gunakan. Itu biasanya kalau kampus di UPI itu ada Spot, UPI ada
untuk tugas-tugas itu di spot. Nanti kalau untuk bagian akademiknya lain lagi gitu ya. Jadi di setiap fakultas menggunakan LMS yang terintegrasi untuk mendukung mata kuliah interaktif, materi kuliah interaktif dengan video, ada simulasi dan kode yang akan dijalankan, ada forum diskusinya juga, ada sistem penilaian dan tracking proses individualnya. Di sini juga bisa untuk ini lintas kampus redefinition-nya tadi, mahasiswa bisa berpartisipasi pada project joint course ya dengan universitas di Singapura dan Malaysia misalnya dengan video conference ya, seperti itu. Oke, itu mengenai jadi di sini ada pembentukan tim, ada tim internasional 4 sampai 5 mahasiswa dari berbagai negara. Kemudian pengembangan proyeknya itu kolaborasi menggunakan GitHub ya, data dan Zoom ya untuk coding bersama. Kemudian ada presentasi virtual dan evaluasi. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah bahas bagaimana pembelajaran digital yang efektif ya. Ada strateginya, ada 3, ada TPEC ya, yang mana mengintegrasikan teknologi, pedagogi dan juga content knowledge yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih bermakna gitu ya. Kemudian ada SAMR ya, itu adalah level-level di mana pemanfaatan teknologi dari mulai substitusi, augmentation, modification dan juga redefinition tadi. Kemudian ada blended learning yang bisa menggabungkan antara tatap muka dengan pembelajaran online seperti itu. Jadi di sini bisa fleksibilitasnya tinggi ya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran abad 21. Jadi penerapan nyata dari berbagai jenjang pendidikan tadi tentu menunjukkan bahwa ketiga model ini memiliki potensi transformatif yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ya, tapi keberhasilan implementasi tentu tergantung dari komitmen, pelatihan dan juga dukungan yang berkelanjutan. Mari kita terus kembangkan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan digital. Karena memang masa depan pendidikan ada di tangan kita, para pendidik yang berani mengambil langkah transformatif untuk generasi masa depan. Ingat Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi di tangan guru hebat teknologi akan menjadi transformasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.